Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pada hari yang berbahagia ini kita alhamdulillah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pembelajaran kita, yakni akidah akhlak. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kelak kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari akidah akhlak, yang materi pada pembahasan kali ini adalah tentang husnuzon. Anak-anak, seperti biasa Ustadz tidak pernah lelah untuk mengingatkan kepada kalian agar kalian semuanya senantiasa menerapkan protokol kesehatan, baik itu mencuci tangan, kemudian memakai masker ketika bepergian, dan juga menjaga jarak. Jangan lupa berdayakan protokol kesehatan tersebut dimanapun kalian berada. Lalu untuk memberikan keberkahan pada pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baik kita memulainya dengan sama-sama membaca doa. Ikuti Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma. Anak-anak, jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulisnya berupa buku paket akidah akhlak dan juga alat tulis berupa pensil, ballpoint, dan juga penghapus bila perlu. Baik, jika dirasa sudah siap semuanya, mari kita pelajari materi kita pada hari ini dengan seksama. Anak-anak, seperti yang saya sampaikan pada di awal tadi, bahwasanya hari ini kita akan sama-sama belajar tentang husnuzon, ya. Apa itu husnuzon? Husnuzon ini artinya adalah berbaik sangka atau berprasangka baik, ya. Husnuzon ini merupakan sifat yang sangat mulia dan juga terpuji, ya, sehingga setiap muslim harus mempunyai sifat husnuzon, yaitu selalu menganggap apa yang terjadi pada dirinya dan pada orang lain ini merupakan suatu kebaikan, ya, adalah baik. Nah, sebagai contoh adalah apabila di kelasmu ini ada anak yang berprestasi, anak yang peringkat pertama, maka kita tidak boleh berpuruk sangka dengan mengatakan, dia ranking 1 karena mencontek, dia peringkat pertama karena curang. Nah, hal yang demikian ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Akan tetapi kita selaku orang yang beriman hendaknya senantiasa berprasangka baik atau husnuzon dengan mengatakan mungkin hal yang demikian karena dia itu rajin belajar serta rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita selalu bersikap husnuzon kepada semua orang, baik di sekolah maupun di rumah, niscaya kita dalam keadaan niscaya kita akan terhindar daripada penyakit hati, yaitu iri, dengki, hasad, dan juga sifat-sifat yang tercela lainnya. Lalu husnuzon kepada Allah. Nah, setiap muslim ini wajib berhusnuzon, wajib berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan selalu meyakini bahwa semua yang telah kita terima, yang kita peroleh adalah anugerah yang terbaik yang pernah Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, anak, Allah ini adalah Tuhan kita yang maha penyayang. Kasih sayangnya bahkan melebihi kasih sayang orang tua kita. Allah ini maha pemberi, ya, kepada setiap hambanya.
Allah Maha mendengar keluhan setiap permasalahan hidup yang sedang kita hadapi. Allah juga tidak pernah tidur dan selalu memperhatikan hidup kita semuanya. Kapanpun, dimanapun, dan di setiap kejadian apapun, kita wajib bersikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kematian menjelang kita. Ya, hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam wasiat beliau menjelang beliau yang wafat, ya, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah azza wa jalla. Ustaz ulangi, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah azza wa jalla, yang artinya janganlah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah azza wa jalla. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, dan juga Ibnu Majah. Anak-anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis qudsi, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, Ana inda dhanni abdi bi, in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu, yang artinya aku bergantung kepada prasangka hambaku terhadap diriku. Jika ia berprasangka baik, maka baginya kebaikan, dan jika dia berprasangka buruk terhadapku, maka baginya keburukan pula. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim dan juga Ahmad. Dari hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk senantiasa bersikap husnuzon agar terbebas daripada segala pikiran yang membebani jiwa dan juga mengotori hati kita. Anak-anak, prasangka baik ini adalah cermin dari kenyataan yang akan kita hadapi di kemudian harinya. Apabila kita senantiasa bersikap husnuzon atau berprasangka baik, ya, maka kita akan menjumpai hal-hal yang baik pula. Begitupun sebaliknya, apabila kita berprasangka buruk, maka hal yang demikian pula terjadi pada diri kita, yakni kejadian buruklah yang akan menimpa diri kita. Waliyadzubillahi min zalik. Semoga kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang senantiasa berprasangka baik, yang senantiasa berhusnuzon, agar apa yang terjadi pada diri kita di kemudian hari selalu baik datangnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, di antara manfaat daripada sikap husnuzon atau berprasangka baik adalah yang pertama, hidup kita akan tenang, hati kita akan menjadi bersih. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga adalah kita akan dihargai oleh Allah dan juga orang lain. Anak-anak, itulah kesimpulan materi daripada hari ini. Adapun kesimpulannya adalah yang pertama, husnuzon ini artinya adalah berprasangka baik, yaitu berprasangka baik terhadap manusia maupun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kesimpulan yang kedua adalah orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah akan mendapatkan ketenangan hidup dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah orang yang selalu berprasangka baik akan dihargai oleh orang lain. Baiklah anak-anak, untuk evaluasi ataupun penugasannya adalah silakan kalian kerjakan evaluasi pada halaman 7 dan juga 8. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kalian dalam mengerjakan evaluasi tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita usaha akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.